Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terkait katalis homogen ya. Kita masuk ke masalah-masalah yang ada dan terjadi di katalis homogen ini. Katalis ini di dalam reaksi kimia, campuran reaksi kimia itu tentu memiliki problem-problem yang ada di dalamnya ya. Nah, problem-problem itu apa saja dalam katalis homogen? Yang pertama adalah pemisahan atau separation. Namun ada beberapa katalis yang spesial yang khusus dari senyawa kompleks logam yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat terpisah dan atau terendapkan setelah reaksi itu selesai gitu. Jadi untuk pemisahan ini merupakan problem utama di dalam katalis homogen. Yang kedua adalah recycle atau penggunaan ulang. Selama katalis ini bisa dipisahkan dari produk, maka katalis ini dapat digunakan kembali. Yang ketiga yaitu lifetime. Nah, selama katalis ini bisa dipisahkan dari produk, maka katalis homogen ini dapat tetap aktif dalam waktu yang very long life ya, dalam waktu yang cukup lama. Problem terakhir yaitu deaktivasi. Nah, deaktivasi ini bisa terjadi karena teracuni atau perubahan di dalam struktur dikarenakan proses yang ekstrim. The biggest problemnya, masalah terbesarnya untuk katalis homogen, ini problem utama yang memang di dalam industri dan juga sintesis kimia itu adalah sulit untuk memisahkan katalis dari produknya. Jadi problem terbesar dari katalis homogen ini adalah pemisahan antara katalis dengan produk yang dihasilkan. Karena fasa dari katalis homogen ini kan sama ya antara produk dan juga katalisnya, sehingga pada saat pemisahannya atau proses pemisahannya itu butuh effort yang lebih besar. Nah, ada beberapa metode pemisahan yang bisa dilakukan untuk memisahkan katalis dan juga produk. Yang pertama ada destilasi, yang kedua adalah ekstraksi, yang ketiga adalah perubahan polaritas, dan yang terakhir adalah grafting. Nah, untuk destilasi, ekstraksi, dan perubahan polaritas, saya kira ini sudah cukup umum dilakukan ya. Ya, nah yang menarik di sini adalah grafting. Apa itu grafting? Grafting ini merupakan suatu metode penempelan secara kimiawi ya, atau chemically attached. Jadi katalis yang fasanya sama dengan reaktan, katalisnya itu ditempeli dengan suatu support yang fasanya berbeda dengan katalis tersebut dan juga dengan reaktannya ya. Jadi katalis ini ditempeli dengan suatu support sehingga nanti serupa atau mirip dengan katalis heterogen gitu, supaya nanti pada saat reaksi itu berakhir, reaksi itu selesai, katalis ini mudah dipisahkan dari produknya karena ada support tadi. Nah, ini adalah beberapa sifat dari support untuk katalis grafting yang bisa digunakan. Yang pertama, syarat dari support itu adalah tidak larut di dalam katalis yang digunakan. Kalau katalisnya berupa aqueous ya, cairan, maka supportnya itu tidak boleh larut di dalam katalisnya. Yang kedua, area permukaannya, luas permukaannya ya, atau area permukaannya besar. Yang ketiga adalah stabil secara termal, dan yang terakhir itu inet ya, tidak mudah bereaksi dengan sekitarnya. Oke, kemudian beberapa jenis support grafting yang bisa digunakan. Yang pertama adalah organic support, yang kedua adalah inorganic support atau support organik dan juga support anorganik. Support katalisis ini, baik organik maupun anorganik, ini butuh pengembangan lebih lanjut dan juga modifikasi lebih lanjut, sehingga support ini bisa bermanfaat, kemanfaatannya dapat meningkat, dan efek samping untuk lingkungan itu dapat terkurangi atau tereduksi. Ada banyak riset ya yang telah dilakukan terkait support katalis ini, tetapi masih ada problem-problem lain yang dihasilkan, yaitu kemudahan katalis ini untuk dipisahkan dari supportnya atau leaching. Jadi katalis
dengan support itu kan tadi ditempelkan ya, kemudian setelah reaksi dia akan terbentuk kembali. Nah, katalis dengan support ini harus dipisahkan, harus di leaching. Nah, ini juga timbul problem baru ya. Nah, selain leaching, ada juga problem terkait selektivitas yang masih kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan supaya lebih optimal. Kemudian, proses katalisis di dalam katalis homogen ini melalui beberapa tahap ya. Ada 3 tahap proses. Ini secara kinetika. Jadi secara kinetika karena proses reaksi katalisis ini tidak bisa hanya satu step ya. Jadi harus terdiri dari beberapa step. Step yang pertama adalah step pembentukan senyawa kompleks atau intermediate ya. Nah, ini adalah tahap koordinasi. Ini step yang pertama di kinetika reaksi katalisis homogen. Yang kedua adalah penyusunan ulang atau tahap rearrangement dari reaktan dan juga katalis ligannya ya. Nah, ini adalah tahap interaksi ligan yang kedua. Yang ketiga adalah tahap eliminasi produk reaksi. Jadi ini secara kinetika pertama adalah pembentukan kompleks, kemudian ada rearrangement kompleks tersebut, kemudian tahap eliminasi produk reaksi dari katalis homogennya ya. Ini adalah tahap untuk kinetika reaksi katalis homogen. Kemudian yang terakhir yaitu tentang mekanisme reaksi katalis homogen ya. Kalau mekanisme tanpa menggunakan katalis ini cukup sederhana ya, satu tahap saja. Reaktan A ditambah dengan reaktan B akan menghasilkan AB. Nah, dari AB ini akan menghasilkan C, yaitu produk ya, C ini dengan mungkin produk yang lain. Sedangkan untuk mekanisme reaksi katalis homogen itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pembentukan intermediate ya, AKAT ini. Nah, AKAT ini merupakan reaksi antara reaktan A dengan katalis ya, membentuk intermediate A katalis. Tahap yang kedua adalah pembentukan kompleks teraktivasi. Kompleks teraktivasi ini merupakan reaksi antara intermediate A katalis tadi yang di tahap pertama dengan second reaktan atau reaktan kedua yaitu B. Reaksinya tadi kan antara A dan B ya. Kalau di dalam mekanisme reaksi katalis homogen, A dan B ini di tahap atau di step yang berbeda. Nah, A di step pertama, B ini di step kedua. Untuk yang step kedua, B ini bereaksi dengan intermediate-nya yaitu A katalis, membentuk kompleks teraktivasi yaitu AB katalis. Tahap yang terakhir yaitu pembentukan produk dan regenerasi katalis. AB katalis kompleks yang teraktivasi tadi akan menghasilkan produk yaitu C dan juga regenerasi katalis kembali. Jadi tahapnya lebih kompleks dibandingkan dengan menggunakan tanpa katalis. Tapi laju reaksi dari reaksi ini ya, ini lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan tanpa katalis. Meskipun prosesnya lebih kompleks. Oke, mungkin itu ya penjelasan mengenai katalis homogen, mulai dari jenisnya apa saja, kemudian contohnya apa saja, kemudian ada problemsnya bagaimana, solusinya apa saja, terus kemudian ada tentang grafting juga ya, yaitu penempelan support terhadap katalis supaya lebih mudah untuk dipisahkan, kemudian juga tentang kinetika kimianya bagaimana dan mekanisme reaksinya seperti apa. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di forum diskusi e-learning. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.